Selamat malam semuanya. Malam ini kita buka perkuliahan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi perkuliahan malam ini adalah sesuatu yang dari kita kecil sampai besar akan selalu berdampingan dengan kita. Kalau menurut buku yang saya pegang ini, di dunia alami akan selalu hadir sebuah entropi. Entropi adalah kekacauan dan ketidakteraturan sistem konsep entropi kehidupan mengacu pada gagasan bahwa kehidupan dan sistem kehidupan berbeda dengan kecenderungan pada sistem. Yang barusan saya tunjukkan tadi adalah sebuah entropi, di mana ketidakteraturan seseorang dalam berbicara itu adalah sebuah entropi dalam kehidupan kita. Jika kalian hadir di sini sebagai masing-masing persona dari tiap-tiap organisasi, terdapat sebuah keindahan dalam entropi itu, di mana semua ketidakteraturan dan semua keacakan yang kalian lalui akan selalu dipertahankan sampai kapanpun. Kalau menurut buku yang saya pegang, di dalam kehidupan kita terdapat sebuah kompleksitas dan keteraturan yang mendalam di situ juga. Jika pada waktu SMA kalian pernah menghadiri kelas fisika, bukan pergi ke kantin lalu merokok bersama kawan-kawan kalian, kalian pasti pernah dengar apa itu termodinamika. Sebuah entropi dalam organisasi, dalam perkampusan, perkuliahan, dan kehidupan kita sejalan lurus dengan termodinamika.
Saya lihat sepertinya mahasiswa-mahasiswa sudah mengantuk. Mungkin ini waktu untuk kalian beristirahat untuk menunggu perkuliahan berikutnya. Selamat malam semua. Kalian ngerasa panas gak sih? Enggak. Panas. Yang tadi bilang panas, mending ikut main air aja sini. Ayo. Boleh kok, bebas. Jadi tadi ada bapak dosen. Bapak dosennya tuh nggak tahu ngomong apa gitu, ngantukin. Ya udah, saya cabut kelas aja daripada dengerin yang nggak jelas. Mending nongkrong di bak mandi terus sebat. Mana ya rokoknya? Ini dari Unsur semua nggak? Atau ada yang dari kampus lain? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Keren. Saya sangat mengapresiasi kehadirannya. Kalau jujur. Kayaknya tadi nggak ada yang bertanya tentang apa itu entropi ya? Gimana kalau saya yang tanya? Menurut kalian apa itu entropi? Mungkin masnya yang paling dekat dengan saya. Apa ya? Kebiasaan mungkin. Bisa jadi. Atau siapapun yang punya pemikiran apa itu tentang entropi boleh bersuara kok. Gak usah malu, saya aja nggak pakai baju nggak malu kok. Serius nih, ayo kita diskusi. Kan tadi dari moderator udah bilang kita di sesi ini lanjut untuk diskusi gitu. Masa diskusi nggak ada lawan bicaranya? Menurut kalian sebuah pementasan itu sebuah entropi atau bukan? Atau bahkan kalian belum menangkap apa itu entropi? Kalau saya harus menjelaskan berarti saya dosen dong. Amin. Mendong. Gak mau. Tadi tasnya bapak dosen ketinggalan di warung Ciu, jadi saya ambil tasnya, ada buku.
entropi itu katanya kekacauan dan ketidakteraturan sistem yang selalu meningkat dalam sistem tertutup seiring waktu. Kalau menurut aku, kita hidup selalu beriringan dengan waktu, satu garis yang horizontal dengan waktu. Kalau dianalogikan sebagai sebuah rokok yang dibakar, rokok ini akan terus-menerus terbakar hingga habis. Kalau dianalogikan terhadap buah, buah itu dari pohon berbuah kecil sampai membesar dan akhirnya jatuh lalu membusuk. Entropi akan berjalan segaris lurus dengan waktu. Tapi kalau kalian menyadari di situ, seperti contohnya kita analogikan aja sama berkegiatan di organisasi. Waktu kalian berorganisasi, atau contohnya aja pentas atau musik atau olahraga, dari bayang-bayang pikiran kalian, dari harapan yang kalian tanam di pikiran ketika kalian masuk sebuah organisasi atau menjalankan sebuah karya, pasti ada harapan, tapi harapan itu akan terganggu, terdistorsi oleh entropi-entropi yang ada. Kalian pengen nih collab sama orang diisi pentas, kalian pentas di Purwokerto, harapan kalian pentas itu mulus, lancar, banyak orang-orang yang datang, nama kalian terangkat. Tapi terjadi ketidakteraturan dan keacakan sebuah momen di mana teknisnya ada yang salah. Kalau kalian pernah main futsal atau main Mobile Legends gitu, nggak jelasan teman kamu main dalam role-nya itu sebuah entropi. Kalian haus nggak sih? Udah pada dikasih kopi belum? Udah. Atau jangan-jangan diem karena nggak ada kopi nih? Udah. Mas, musiknya dikerasin dong suaranya. Oke. Kalian sampai saat ini masih ada upaya untuk melestarikan
organisasi kalian nggak? Selama kalian berusaha untuk melestarikan, apakah terjadi hal-hal yang kompleks? Itu pasti. Dari kalian nggak ada nih yang mau tanya sesuatu atau diskusi tentang hal yang sedang saya bahas? Kalau emang nggak ada, berarti ini sebuah ketidakteraturan pada generasi. Oh, ternyata generasi sekarang emang sangat kompleks. Termasuk saya yang hidup di generasi sekarang. Apakah semua orang-orang sekarang yang lahir dari generasi yang sekarang sedang pada masa-masa mungkin selesai mencari jati diri atau masih mencari jati dirinya? Apakah mereka hanya datang, pergi, berjalan ke hal yang dia sukai, dan itu pun ketika hal yang dia sukai tidak rumit, tidak berat, dia mau hadir. Tetapi ketika dia sudah menyadari ini hal yang menjadi beban, hal yang rumit, mungkin dia akan berbalik arah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang dari tadi saya tunggu-tunggu dari semua yang di sini. Dientropi itu diambil dari bahasa Jerman karena penulis teori entropi dia lahir dari Jerman, dia berdarah Jerman. Nah, dientropi itu adalah sebuah harapan di mana tanpa saya melakukan apapun atau dengan saya melakukan hal kecil, itu di situ akan terjadi entropi. Itu adalah harapan untuk saya mengambil gagasan dientropi. Seperti halnya saya berbicara di sini, saya
berusaha menjadi tokoh yang dibawakan. Itu adalah sebuah gambaran entropi di mana ketidakjelasan, ketidakteraturan yang mungkin eksistensinya tidak dilihat oleh manusia-manusia yang mereka tidak menyadari adanya sebuah entropi. Akhirnya itu bisa tersampaikan, bisa sadar. Nah, dengan entropi itu, harapan saya akan muncul sebuah kesadaran di mana orang-orang menyadari sebuah entropi itu eksis. Dari hal kecil itu, ketika orang-orang sudah menyadari, pasti mereka bisa mengambil nilai-nilai keindahan, nilai-nilai moral, nilai-nilai baik untuk kehidupan dimanapun manusia berada. Seperti halnya mereka berorganisasi, mereka berkuliah, akademisi, mereka bertuhan. Seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sebuah harapan akan selalu menjadi harapan. Dimana balik lagi, ketika harapan itu sudah kita pegang erat, lalu datang benturan-benturan, ketidakteraturan, ketidaksesuaian atas harapan kita. Ketika kita sudah menaruh hal itu sebagai harapan, itu akan selalu menjadi harapan. Tetapi ketika dengan benturan kecil kita sudah mental, itu hanya kesukaan aja. Aku suka ini, ya ternyata gak bisa, malu, enggak, ya udah. Tapi berbeda dengan harapan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih kembali. Adakah yang ingin bertanya lagi, karena sebentar lagi celana dalam saya basah. Karena air ini akan terus mengisi dan mengisi sampai celana dalam saya basah. Ya, silahkan. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dikurangi itu menjadi hal yang sangat tidak wajar dan tidak mungkin. Untuk dihadapi, itu memang harus kita hadapi. Kembali ke kalimat kita yang selalu melestarikan organ-organ atau komunal-komunal di sekitar kita, seperti ketika sistem di kekeluargaan kita atau di kampus kita itu ada ketidakteraturan di situ. Benturan itu harus kita hadapi
dan akan menjadi referensi kita, menjadi pengalaman dimana ketika di situ kita mungkin tidak bisa mengatasinya, tetapi hal itu bisa menjadi referensi atau pengalaman diri kita sebagai manusia untuk menghadapi hal yang sama di kemudian waktu atau mungkin lebih besar. Seperti itu. Oh iya, silakan. Saya terpantik ya dengan pembahasan mengenai entropi ini, dan saya juga lihat di sekitar saya bahwa pasti kita selalu menjalani kehidupan dengan banyak gangguan di sekitar, pasti. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa mempertanyakan apakah ini problem generasi kah, dinilai dari ini yang mau saya tanyakan juga ya, apakah bisa dikelompokkan ya, kenapa generasi sekarang cenderung melihat sebuah gangguan sebagai momok, hal yang sangat ditakuti, hal yang sangat harus dihindari seperti itu. Padahal memang sejatinya bahwa entropi akan selalu ada, betul begitu kan ya? Yeah. Nah itu saya lihat dari sekitar saya banyak sekali orang-orang yang setiap ada sesuatu yang tidak sesuai sama apa yang diharapkan, dia akan menjauh dan mencari yang lain seperti itu ya, yang tadi menyambung katamu mental kayak gitu. Yeah. Saya sering sekali melihat orang-orang seperti itu kayak gitu. Padahal memang sejatinya gangguan akan terus ada. Apakah ini termasuk ke problem generasi kah? Karena jika saya bandingkan dengan orang-orang yang mungkin kelahiran 80 ke 90 menghadapi hal ini ya udah idis wadidis kayak gitu. Tapi kenapa seumuran saya, teman-teman saya, sepantaran saya merasa hal-hal yang mengganggu ini sebuah hal yang sangat nggak bisa gitu loh. Apakah ini ada nggak ya riset atau data yang memang ini problem generasi? Ternyata orang-orang kelahiran 2000 misalnya 2000 memang cenderung gak kuat menghadapi entropi-entropi yang ada dalam kehidupannya kayak gitu, dan membuat mentalitasnya menjadi melemah dan lain-lain kayak gitu. Saya penasaran sih, dan ini oke juga untuk dibahas ya. Dan lalu harapan dari masnya setelah terpentaskannya ini apa ya, apa jadi tahu aja nih teman-teman, tahu bahwa selalu ada entropi kayak gitu. Apa output setelahnya yang teman-teman bisa bawa, entropi ini kita jadikan apa kayak gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah ini menjadi sebuah problem generasi? Sebenarnya itu ya, dan akan selalu terjadi. Untuk perubahan karakter antara generasi itu akan selalu terjadi. Cuma untuk problemnya, tiap generasi memiliki problem masing-masing, dan mungkin yang kita rasakan sekarang memang problem generasi sekarang tuh cenderung punya rasa ketakutan yang besar. Kalau problem generasi, bicara tentang generasinya itu memang ada data yang bisa dicari, yang data itu menggambarkan kalau generasi memiliki siklus di mana di tahun ini generasi memiliki karakter seperti apa, dan mereka akan
cenderung mendapat sebuah problem seperti apa, dan generasi itu juga akan menjadi problem untuk generasi lain. Bentuk problemnya seperti apa itu data sebuah siklus itu ada dan bisa dicari. Sekarang teknologi udah canggih. Lalu untuk harapan setelah terpentaskannya pentas saya ini, bisa dibilang dan saya akui harapan saya sangat kecil, yaitu teman-teman di sini menyadari eksistensi sebuah entropi, di mana kehidupan kita selalu berdampingan dengan entropi. Begitu. Oke. Sekali lagi, apakah ini akan terus menjadi persoalan pribadi saja kah, ketika kita tadi aku terpacu juga dari omongan tentang keorganisasian gitu ya, sebuah organisasi, instansi kayak gitu, apakah bisa kita selesaikannya di situ, atau memang balik lagi, memang harus dari dirinya sendiri nih yang bisa memetakan bahwa ini entropi dan saya harus sadar ini entropi yang akan selalu ada kayak gitu. Karena tadi balik lagi, ketika generasi sekarang, generasi saya merasa ini entropi ini mengganggu, saya cabut aja. Apakah ini bisa diselesaikan secara maksudnya masif kah kayak gitu? Kan generasi ya ngomongnya kan banyak, gak pribadi aja. Bisa nggak sih momok tadi ketakutan terhadap gangguan ini itu bisa nggak sih diselesaikan secara besar-besar juga, secara generasi juga, ataukah memang ini akan terus berbalik ke pribadi masing-masing aja? Pertanyaan yang menarik, karena kalau untuk untuk dibentuk supaya sebuah generasi siap menghadapi entropi dalam kehidupannya, itu sangat bisa karena sebuah generasi karakter mereka terbentuk dari sistem di mana di Indonesia kalau anak-anak kecil mereka sekolah, lalu mereka masuk SD, SMP, SMA. Nah, itu secara masif mereka dinaungi sebuah sistem pendidikan Indonesia. Ketidakteraturan dalam sistem pendidikan itu yang menjadi salah satu penyebab bagaimana karakter generasi sekarang seperti mereka, bahkan kita ya, ketika bertemu dengan hal-hal yang harusnya dihadapi tapi memilih untuk lari, menghindar. Nah, salah satu cara untuk menghadapi sering dilakukan oleh orang-orang dalam bentuk sebagai orang-orang yang aktif atau aktivis. Ketika sebuah sistem itu kacau dan membentuk generasi yang tidak teratur, di dalam ketidakteraturan itu juga ada ketidakteraturan di mana akhirnya muncul segelintir orang yang sadar, lalu dia bergerak membuat sebuah perlawanan. Akhirnya terbentuklah sebuah demo atau terbentuklah sebuah, istilahnya kalau di kampus tuh pihak antara sivitas akademika kampus dengan mahasiswa akhirnya bertemu untuk saling
saling tawar menawar, mereka saling beradu nilai tawar mereka. Itu adalah bentuk cara menghadapi secara masif. Sudah menjawab atau masih kurang? Saya mau nambahin boleh Mas? Oh iya boleh. Bicara soal generasi, tadi kan dibahas juga tentang kegagalan dari suatu generasi ya. Apakah kegagalan suatu generasi tersebut pure kesalahan dari generasi tersebut? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin ini juga merupakan ada kesalahan dari generasi sebelumnya, di mana generasi sebelumnya itu kurang bisa mencetak generasi berikutnya supaya menjadi lebih berkualitas. Saya selalu ingat kata-kata dari kakak kelas saya ketika saya masih duduk di bangku SMA. Jadi dia selalu bilang sebuah generasi yang bagus itu bukan cuma generasi yang bisa mencetak karya yang berkualitas, tapi generasi yang bagus itu generasi yang juga bisa mencetak generasi berikutnya jauh lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Jadi menurut saya kegagalan dalam sebuah generasi mungkin bukan sepenuhnya karena entropi yang ada pada generasi tersebut, karena mungkin generasi sebelumnya itu juga berperan. Mungkin mereka juga kurang bisa mengatasi entropi yang ada pada generasi mereka, sehingga kurang bisa mencetak generasi berikutnya lebih berkualitas. Itu aja sih Mas, tambah dari saya. Oke, terima kasih. Saya ingin menanggapi tanggapan Masnya juga. Dari saya sepakat dengan sudut pandang Masnya, karena tiap generasi memang antara generasi dengan generasi yang lain memang saling berperan, dan ini case-nya sama dengan sama dengan yang tadi sudah dibahas, seperti antara pihak kampus dengan mahasiswa, karena generasi sebelumnya kan mereka bisa dibilang, bisa disebut sebagai sama-sama berperannya sama dengan tenaga pendidik. Mereka mendidik generasi-generasi yang akan datang dan generasi-generasi di bawah mereka. Dan seperti apa bentuk mereka mendidik dan muatan-muatan apa saja yang diberikan, itu juga menjadi peran atas bagaimana generasi berikutnya akan terbentuk karakternya seperti apa gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas. Oh ya, Gini, tadi kalau nggak salah harapannya adalah terciptanya eksistensi retorika. Apa tadi? Terciptanya sebuah kesadaran kalau sebuah entropi itu ada. Kalau misal saya pribadi, menurut pendapat saya, kesalahan itu atau sebuah kesalahan adalah hasil dari kesepakatan dari populasi atau orang-orang yang menganggap itu salah. Jika saya sendiri tidak menganggap sebuah kesalahan, apakah itu tetap menjadi entropi? Dan apakah saya harus mengenal entropi?
ketika sebuah sistem atau waktu sudah berjalan dengan sebagaimana adanya dan dengan sifat dasar manusia yang adaptasi dan akan berjalan dengan semestinya juga, apakah saya harus mempercayai teori itu atau pendapat pribadi itu? Berarti ada dua pertanyaan ya. Iya. Sorry, yang pertama apa tadi? Intinya aja. Apakah si yang ini Ya. mentor ini apakah tetap akan, karena kesalahan Oh, sebuah kesepakatan ya. Ya. menurut saya adalah sebuah kesepakatan dari orang-orang yang menganggap itu salah. Jika tidak menganggap salah, berarti apakah si entropi itu tersebut tetap menjadi sebuah entropi? Jadi kalau dari sudut pandang saya dalam sebuah kehidupan di mana manusia menganggap salah dan benar, sebenarnya itu hanya sebuah awal mulanya itu dari sebuah kesepakatan ya. Di luar itu sebenarnya menganggap benar atau salah bisa diambil dari yang namanya etika. Tetapi di situ nggak bisa dijadikan sebuah patokan karena tiap manusia dengan manusia yang lain memiliki etika yang tidak bisa dilakukan manusia untuk hewan kayak gitu. Tapi bicara tentang benar atau salah itu awal mulanya dari kesepakatan, apakah entropi akan tetap ada atau tidak, itu pasti akan tetap ada karena berjalannya waktu. Selama waktu masih berjalan, entropi akan tetap ada, tetap hadir. Untuk yang kedua, apa tadi, sorry? Kalau saya tidak mempercayai itu, Oh ya, jadi tetap menjalankan dengan apa adanya aja. sebenarnya tiap manusia menyadari menyadari dalam bentuk kejadian atau bentuk hal-hal mungkin dari dongeng, dari cerita-cerita orang. Tiap orang sebenarnya menyadari itu, cuma mereka tidak tahu hal itu sebenarnya apa, sebenarnya penyebutannya apa, dalam bahasa apa. Jadi menurut saya itu akan terus terjadi walaupun kita tidak memikirkannya, tidak menganggap keberadaannya, tetapi akan terus hadir di hidup kita, terus berdampingan. Cukup menjawab atau belum? Satu pertanyaan lagi deh, udah tumpah nih airnya. Atau dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan? Oke, mungkin diskusi malam ini cukup ya. Kalau mau diskusi bisa geser tempat. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya sangat mengapresiasi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berpikir dan menyimak. Saya pamit undur diri. Selamat malam, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.